Ini jam 11 malam teman-teman. Kita lihat kura-kura dan iguana ngapain aja ya kalau malam. Dan sebenarnya jawabannya udah bisa tertebak ya. Karena mereka adalah reptil yang aktif di siang hari, maka mereka malam hari itu sudah pasti tidur teman-teman. Ini di sini di hiding cave ada dua sulcata. Kalian bisa lihat mereka lagi tidur dengan tenang. Mereka tidurnya gini teman-teman. Memasukkan kaki-kakinya ke sela-sela tempurung ya, tapi nggak benar-benar masuk. Kalian bisa lihat sebagian kakinya masih ada di luar, dan yang satu juga seperti itu ya. Kepalanya hanya dimiringkan untuk menghindari predator ya, mungkin ya kalau di alamnya ya. Dan mereka begini biasanya tidak akan berganti posisi teman-teman sampai pagi, sampai matahari keluar ya. Jadi setelah mereka masuk ke hiding cave-nya atau ke tempat favorit mereka yang menurut mereka aman, kemudian tidur dengan posisi seperti ini, sampai pagi mereka bakal seperti ini terus teman-teman. Jarang banget saya lihat mereka keluar atau berganti posisi ya kalau mereka sudah masuk ke spot favoritnya. Nah ini kalau yang dua ini memang selalu di sini teman-teman, di hiding cave ya. Jadi ketika hujan mereka tidak akan kehujanan teman-teman. Berbeda lagi dengan ini kan sulcata ya jenisnya. Berbeda lagi dengan ini nih. Nah ini nih. Ini adalah kura hutan ya. Makanya dia lebih toleran terhadap suhu yang lebih dingin teman-teman, terhadap suhu yang lebih lembab. Ini jenis redfoot ya. Dan dia memang jarang sekali masuk ke hiding cave teman-teman. Kalau malam dia lebih banyak tidur di luar. Di sini ini salah satu spot favorit dia di dekat pintu. Kemudian spot favorit dia yang lain adalah ini nih, di bawah pohon. Mungkin ini salah satu apa ya, di habitat aslinya dia kan di hutan ya, makanya dia mungkin merasa lebih aman dan nyaman di bawah pohon teman-teman. By the way ini pohon kembang sepatu ya, jadi setiap hari ada aja kembangnya yang jatuh teman-teman, nggak habis-habis. Dan kembangnya ini memang jadi makanan mereka ya, jadi makanan redfoot dan juga sulcata. Ini kalau kembang sepatu itu sama seperti permen teman-teman, jadi gurih mungkin ya di mulut mereka, dan mereka suka banget. Bukan cuma kembangnya, bahkan daunnya mereka juga suka banget ya. Makanya di bawah ini kalau kalian lihat ini bersih ya, tidak ada daun-daunan. Kenapa? Bukan karena nggak ada yang jatuh teman-teman, tapi karena memang jatuh langsung dimakan seperti itu. Dan ada satu lagi sulcata yang ini sedang saya pisahkan ya, sedang saya pisahkan karena dia lagi sakit. Mana ya? Nah ini dia lagi ada problem di daerah mulutnya. Dia kena apa ya, kalau nggak salah abses atau apa saya namanya lupa, tapi penyebabnya adalah bakteri teman-teman. Makanya saya pisah, saya rawat secara khusus supaya tidak menyebar ke yang lainnya ya. Dia juga biasanya kalau malam di hiding cave teman-teman, karena sulcata di alam liar, di habitat aslinya itu mereka suka menggali-gali, dan mereka suka kalau malam berdiam diri di dalam goa ya, di dalam lubang yang mereka buat teman-teman. Karena kalau di malam hari mereka membutuhkan suhu yang cukup lembab ya, yang cukup dingin. Jadi mereka mengikuti habitat aslinya teman-teman. Itu makanya kenapa saya buatkan hiding cave supaya mereka nyaman juga ya. Dan memang terbukti mereka setiap malam masuk ke hiding cave yang saya buat itu teman-teman. Kemudian di sini ada 4 iguana. Mereka juga sama seperti sulcata dan redfoot. Kalau malam sudah pasti tidur ya. Dan saya nggak tahu kenapa kalau iguana itu tidurnya seperti ini ya. Dari keempat-empatnya sama, mereka semua begini tidur ya teman-teman. Jadi alih-alih nangkring, ini kan di dalam ada kayu ya untuk mereka bersandar atau nangkring. Tapi entah kenapa kalau malam itu mereka lebih suka tidurnya seperti ini. Jadi tangan-tangan dan kaki-kaki mereka itu mencengkram di kawat ram
lalu tidur begini. Sebenarnya kalau secara logika kita sebagai manusia, ini kan pegel ya, lebih baik tidur nangkring di kayu gitu. Tapi entah kenapa kalau malam mereka lebih suka begini nih, tidur sampai pagi seperti ini. Baru nanti setelah pagi, biasanya pagi-pagi mereka akan bertengger di kayu-kayu itu yang saya siapkan atau memang yang saya sediakan untuk mereka. Mereka akan bersender teman-teman. Ini kan ada beberapa tempat ya, 1 2 3 4. Kadang mereka di paling atas bersama-sama saling bertumpuk berjemur ya, berjemur. Kemudian kalau mereka lapar mereka akan ke bawah ke sayur atau ke buah yang saya berikan, dan setelah kenyang mereka akan bertengger lagi di kayu-kayu ini sampai sore. Baru setelah sore mereka akan kembali ke posisi seperti ini nih, dan posisinya selalu sama ya, di bagian paling atas di sini nih. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, dan intinya di paling atas teman-teman. Saya hampir nggak pernah lihat kalau malam mereka tidur itu di kayu ya, di posisi yang menurut kita nyaman. Mereka lebih nyaman seperti ini. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman yang lebih ahli bisa menjelaskan ya, kenapa mereka lebih suka tidur dengan posisi seperti ini. Nah, kita lihat juga beberapa tumbuhan di sekitar sini ya. Ini memang saya memelihara beberapa tumbuhan teman-teman, terutama tujuannya untuk makanan mereka-mereka ini ya, mulai dari iguana, kemudian redfoot dan sulcata. Di sini pertama ada kaktus centong teman-teman. Jadi saya pelihara udah lama banget, dan sering saya potek juga di bagian atasnya, dan sering saya berikan ke sulcata dan juga redfoot. Sama-sama doyan mereka, dan ini memang makanan alami mereka ya, terutama sulcata teman-teman. Di habitat alami mereka makan rumput, makan kaktus centong juga, dan beberapa jenis kaktus lainnya. Jadi ini mereka memang suka banget ya, dan secara kandungan ini juga bagus banget buat mereka teman-teman. Dibandingkan sayur-sayuran atau buah-buahan, ini jauh lebih baik untuk sulcata teman-teman, karena kandungannya memang yang mereka butuhkan itu sebenarnya ada pada rumput dan kaktus ya. Kalau di buah-buahan itu kan mengandung gula ya. Pencernaan mereka itu tidak dirancang untuk mencerna buah-buahan teman-teman. Jadi sebaiknya hindari untuk memberikan mereka buah-buahan. Kalau seminggu sekali, itu pun dalam jumlah sedikit, atau sebulan sekali itu masih oke teman-teman. Dan di sini juga ada sayur-sayuran yang saya tanam teman-teman. Dan ini posisinya lagi gundul. Kenapa? Ini baru tadi pagi banget sulcata saya yang paling tua, yang paling lama saya pelihara itu, dia naik dari sini nih, naik dan mengacak-ngacak serta makan semuanya ya. Dan di sini juga ada satu kaktus centong yang sudah habis teman-teman. Nggak habis sih, tapi sebagian dia ini ya, dimakan, digigitin. Kalian bisa lihat, ini sisa separuhnya di pangkalnya, dan di bagian yang kedua ini di atasnya masih utuh ya, karena mungkin masih berduri. Kemudian di sini juga saya mencoba mencangkok, bukan mencangkok sih, mensetek ini ya, si kembang sepatunya, dan berhasil teman-teman. Kalian bisa lihat, ini ada kembang sepatu, dan ini sudah mulai tumbuh tunas-tunasnya ya. Ini ada 1, ini ada 2, dan beberapa yang belum bertunas, karena memang ini yang paling awal yang saya setek teman-teman. Mungkin nanti berikutnya akan saya cabut dan saya tanam di depan rumah ya. Kemudian di sini juga ada cabai teman-teman. Ini sebenarnya bukan untuk pakan sulcata ya, tapi iseng aja. Dan ternyata berhasil teman-teman, sudah mulai berbuah ya, keluar cabainya. Dan di sini tentu saja ini adalah seperti yang tadi saya bilang, kembang sepatu teman-teman. Dan yang menarik dari kembang sepatu ini adalah dia itu buahnya bukan buah ya, tapi kembangnya atau bunganya itu tidak habis-habis ya. Setiap hari selalu muncul bunga baru, dan setiap hari pula ada yang jatuh, antara 3 atau 5, bahkan pernah sampai 10 bunga ya. Dan itu yang masih nempel pun banyak teman-teman. Jadi 5 jatuh,
5 gugur gitu ya, 5 lainnya numbuh, dan itu selalu continue teman-teman, artinya nggak habis-habis ya. Dan menurut saya kalau kalian melihara reptil juga ya, terutama sulcata atau redfoot, ini worth it banget untuk ditanam di rumah teman-teman. Ini sebagai sumber pakan alami tambahan ya, jadi bisa menghemat biaya pakan juga teman-teman. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini selalu numbuh sepanjang waktu teman-teman. Tentunya kalau ukurannya sudah lumayan besar seperti ini ya. Saya beli di marketplace dengan harga 35.000. Awalnya ukurannya cuma segini nih, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini nih. Kemudian saya tanam dan saya pelihara begitu aja. Lama-lama dia tumbuh dan sampai sekarang sudah cukup besar dan bisa memberikan kembang sepatu setiap hari ya. Dan setiap harinya itu bisa 5, 6 atau bahkan lebih ya. Kemudian yang di sini juga ada kembang sepatu juga, tapi sepertinya dari spesies yang berbeda ya, karena walaupun daunnya mirip tapi kembangnya berbeda teman-teman. Kalian bisa lihat, ini kembangnya seperti ini dan ini kembangnya seperti ini. Dan yang saya tahu kembang sepatu itu seharusnya seperti ini ya, tapi entah kenapa yang ini berbeda. Tapi kata penjualnya, nah yang ini nih saya beli langsung dari penjual bunga teman-teman. Jadi memang katanya sih kembang sepatu ya. Dan saya lihat sih dari daunnya memang kembang sepatu mirip. Bedanya yang ini nih lebih tajam aja sisi-sisinya. Sedangkan kalau yang ini tajam juga, tapi apa ya bedanya ya? Sepertinya ini lebih kecil ya. Rata-rata yang sebelah kiri ini daunnya lebih besar teman-teman, tapi antara ketebalan dan warnanya bisa saya bilang sama. Nah perbedaannya apa? Nanti kalau kalian ingin beli kembang sepatu, terutama kalau ingin untuk pakan kura-kura ya, lebih baik saya rekomendasikan beli yang seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena pertama dia lebih produktif yang ini teman-teman, bunganya. Kedua, kalau yang ini tuh bunganya, nah ini nih seperti ini nih, di ukuran segini dia biasanya lebih gampang jatuh teman-teman. Jadi sebelum nyampe ke ukuran seperti ini dia sudah keburu jatuh. Jadi kalau kita goyang-goyang ini dia riskan untuk jatuh ya. Beda dengan yang jenis ini nih, dia jauh lebih kuat ya, kena angin sekencang apapun, kalau memang dia belum waktunya jatuh dia akan bertahan teman-teman. Itu dari pengalaman pribadi saya ya. Jadi usahakan nanti kalau memang tujuannya untuk pakan kura-kura, lebih baik beli yang jenis seperti ini teman-teman dibandingkan yang seperti itu ya, karena gampang banget rontok. Nah ini nih dari ukuran segini bunganya dia udah gampang rontok nih, terutama kalau kalian mungkin peliharanya atau tanamnya di daerah-daerah yang banyak angin ya. Nah itu pasti sebelum besar dia udah sering rontok teman-teman. Jadi jarang dipanen gitu ya, panennya lebih jarang. Kemudian ada apa lagi ya? Udah sih teman-teman, sekian untuk room tour malam ini ya, untuk beberapa hewan di sini.